serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosa sebagai ganti dosa. semua karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu padaku. Kadang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan Tuhan. perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Di LCD sudah ada, Bapak Ibu bisa melihat di LCD. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Tema utama yang saya angkat adalah hari ini telah lahir juru selamat. Dan itu adalah fakta sejarah. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan itu adalah fakta, bukti dari sebuah sejarah
di masa lalu. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bukan mitos, itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol, tetapi itu adalah fakta. Itu adalah sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya mengambil satu subtema, yaitu perjanjian garam. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat tadi, kembali tadi ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 tadi, kita akan akan kalimat ini, ayat ini di dalam 5 hal. 1, hari ini. Yang kedua, telah lahir. Dan yang ketiga, bagimu. Dan yang keempat, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan yang kelima adalah di kota Daud. Saya akan bahas 2 hal paling atas, yaitu hari ini dan telah lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat menyampaikan berita kepada orang-orang pada saat itu. Bagaimana bahwa dikatakan hari ini, ya, hari ini telah lahir. Berbicara tentang hari ini, itu berbicara tentang bahwa pekerjaan Tuhan, karya Tuhan itu adalah karya yang tepat. Ya. Waktu Tuhan itu adalah tepat. Ia bekerja tidak terlalu cepat ataupun terlambat. Amin Bapak Ibu. Ketika malaikat menyampaikan berita hari ini telah lahir bagimu juru selamat kepada para gembala. Kata hari ini itu adalah waktu yang tepat. Mengapa Tuhan Yesus tidak lahir di zaman perjanjian lama, pada zaman Nabi Yesaya, pada zaman Raja Daud, tetapi ia lahir di dalam zaman perjanjian baru? Itu adalah masa yang tepat untuk Allah bekerja. Tuhan, dia bekerja tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan pun juga sama. Pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Sekalipun kita berkata, saya berkata Tuhan, aku butuh sesuatu hari ini. Tapi kemudian ketika aku sudah berdoa kepada Tuhan, hari ini tidak dijawab. Kita mungkin berkata, kok tidak tepat? Ya tidak tepat menurut saya, menurut Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu punya planning. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab setiap pergumulan kita. Apa yang rasa mungkin kita tepat pada saat itu, bagi Tuhan belum. Nanti bahkan Tuhan berkata masih lama. Tapi yang jelas bagi Tuhan itu ada sesuatu yang tepat pada waktunya. Mengapa demikian? Hari Kamis yang lalu saya sampaikan, kita ini orang yang buta tentang masa depan. Apa yang terjadi di masa depan Bapak Ibu tidak pernah ada yang tahu. Saya tidak tahu, Bapak Ibu juga tidak tahu apa yang terjadi di hari ke depan, kita nggak tahu. Makanya kita minta kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang tahu akan masa depan. Kita minta tuntunan Dia, minta pertolongan Dia yang tahu akan masa depan kita.
Makanya Tuhan itu ketika menolong itu pasti tepat pada waktunya. Itu perkataan dari malaikat Tuhan hari ini. Jadi memang Tuhan itu kalau dia berjanji, dia menepati janjinya, itu segala sesuatu itu pasti waktu yang tepat. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah berkeluh kesah dengan hidup kita. Kok seperti ini toh ya, Tuhan mengapa enggak jawab-jawab doaku? Ingat kita kembali, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, yang tepat. Kita enggak tahu apa yang terbaik buat diri kita, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Hari ini. Yang kedua adalah telah lahir. Ya, bukan akan lahir, bukan, tapi telah lahir. Itu sebuah fakta. Ya, bahwa Yesus telah lahir itu sebuah fakta. Kalau malaikat itu berkata seperti ini, mungkin enggak hari ini akan lahir, bukan, salah seperti itu. Hari ini telah, arti kata telah itu sesuatu yang telah terjadi. Sehingga kelahiran Yesus itu sebuah fakta yang tidak bisa diingkari. Itu fakta sejarah bahwa Yesus dia pernah dan telah lahir di tengah-tengah dunia dan dia menjadi manusia. Itu adalah sebuah bukti, itu adalah sebuah fakta. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat 3 sampai yang ke-4. Di situ ada hal-hal yang dilakukan oleh orang tua ketika orang tua atau seorang ibu itu memiliki anak yang diharapkan, anak yang sah, anak yang dirindukan, pasti akan diperlakukan dengan baik. Tidak seperti di dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 3 dan yang keempat. Saya bacakan pasal 16, Yehezkiel pasal 16 ayat 3 dan 4. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, perhatikan. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Ya, sebenarnya kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ibu, orang tua kepada anaknya adalah ketika anaknya lahir, ini yang dilakukan. Satu, dipotong tali pusarnya. Yang kedua, dibersihkan dengan air. Itu yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Yang ketiga, digosok dengan garam. Dan yang keempat, dibungkus dengan lampin. Dan khusus yang kelima, ini yang dilakukan khusus Yesus dan tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu dibaringkan dalam palungan. Kalau yang lain tidak dibaringkan dalam palungan, mereka ada di tempat tidur, tapi khusus Yesus dibaringkan dalam palungan. Nah, 4 hal ini itu yang biasanya dilakukan oleh seorang ibu, orang tua kepada anaknya yang baru lahir. Ia satu, dipotong tali pusar. Bapak Ibu, ketika
saya jadi bidan ketika anak saya Graseo itu lahir. Karena itu siang hari, istri saya sudah, aduh Pak, aduh ora kuat. Mengapa piye? Gue bidan. Aduh enggak kuat Pak. Saya telepon Pak Nathan saat itu karena saya memang saat itu belum punya mobil. Kami ada di Kendal dan bidannya itu ada di daerah Brangsong, masuk lagi. Ibu Rini, jarak cukup jauh, enggak mungkin saya naik sepeda motor sementara istri saya merintih kesakitan karena mau melahirkan. Saya takutnya adalah ketika saya boncengkan, kemudian melahirkan di tengah jalan, saya bingung juga. Saya telepon Pak Nathan, Pak mau pinjam mobil. Dan Pak Nathan bilang, Om mobil masih dipinjam jemaat. Aduh, bagaimana ini? Saya bingung. Sementara istri saya juga merintih sakit karena mau melahirkan, saya juga bingung. Kemudian istri saya langsung ke kamar belakang. Anak saya si Andika juga bingung bagaimana ini begitu. Saya juga bingung. Nah kemudian akhirnya istri saya melahirkan dengan normal tanpa bidan. Bidannya adalah Pak Yadi. Jadi ketika istri saya melahirkan, kepalanya keluar, saya yang berusaha untuk menolong dia menarik bayi itu. Setelah keluar, saya juga bingung, saya bukan bidan. Saya taruh aja, bagaimana saya bisa memotong tali pusar. Enggak tahu bagaimana caranya, saya biarkan. Kemudian cari orang, rupanya Graseo kedinginan, gak pucat. Saya pulang itu kelihatan pucat sekali karena saya cari bidan cukup jauh dari situ. Kemudian saya datang di situ. Pusar, ya, mengapa tali pusar itu mesti dipotong? Bapak Ibu, fungsinya tali pusar itu apa? Hah? Tali pusar itu sumber makanan, ya, sumber makanan buat bayi. Ia dapatkan dari ibunya. Sumber makanan. Ketika tali pusar itu dipotong, maka dia tidak akan dapatkan sumber makanan. Maka ketika bayi itu lahir dan dia mulai lapar karena tidak ada sumber makanan melalui tali pusarnya, karena tali pusarnya dipotong, maka dia akan cari sumber makanan yang lain. Dengan dia cari apa? Dia akan cari ASI, air susu ibu. Saudara dikasih Tuhan, saya gambarkan ini sebenarnya kekristenan itu seperti itu, ya. Proses yang harus dialami oleh orang-orang percaya adalah kita harus mengalami namanya pemotongan hubungan dengan kehidupan lama kita. Itu mesti dipotong supaya kita itu memiliki gairah dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau dipotong dengan kehidupan lama kita, kita bergairah dengan masa lalu kita, kita pun pasti tidak akan pernah bergairah dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bergairah dengan Tuhan. Sementara hidup kita itu bergairah dengan kehidupan dunia ini, dengan masa lalu kita. Sampai kapanpun kalau itu masih kita berhubungan dengan masa lalu, kebiasaan-kebiasaan lama, Anda tidak akan pernah bergairah dengan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Makanya perlu dipotong. Ya, makanya perlu dipotong supaya apa? Kegairahan kita bukan pada masa lalu kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, tapi kita mulai bergairah dengan Tuhan. Kita mencari sumber makanan yang sejati bagi kita. Dan itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi sumber makanan bagi jiwa kita. Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Bukan masa lalu kita. Bukan. Harus apa dipotong. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan dilahirkan kembali, dia harus benar-benar bertobat. Dipotong kebiasaan lama kita, dibuang supaya kita memiliki gairah dengan Tuhan.
Kemudian yang kedua, dibasuh dengan air. Ya, dibasuh setelah lahir itu dibasuh dengan air. Dibersihkan. Bayi lahir itu pasti akan dibersihkan. Orang yang telah percaya kepada Tuhan, ya telah percaya kepada Tuhan, dia tinggalkan akan masa lalu yang tidak benar. Dia telah bertobat, maka dia harus dibasuh dengan air. Dia harus dibaptis. Makanya di dalam kekristenan kita kenal dengan namanya baptisan. Kalau orang itu sudah percaya kepada Tuhan, dia itu harus dibaptis. Baptisan itu menyelamatkan tidak? Nah, baptisan menyelamatkan enggak? Baptisan menyelamatkan tidak? Bingung ya, harap melu katekisasi dulu ya. Baptisan tidak menyelamatkan. Tapi orang percaya harus dibaptis. Ada yang berargumen, Pak, tapi ya orang yang tidak dibaptis itu bisa selamat. Contohnya adalah siapa? Contohnya siapa? Itu penjahat yang apa? Digantung, disalib di samping Tuhan Yesus itu. Saat itu dia percaya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berkata, hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama di dalam Firdaus. Berarti kan dia tidak dibaptis tapi selamat. Betul enggak? Ada ayatnya itu, kisahnya itu ada. Berarti enggak dibaptis enggak apa-apa dong, Pak. Betul enggak seperti itu? Oh, ya. Berarti enggak dibaptis enggak apa-apa. Toh nyatanya orang yang disalib di samping Yesus juga selamat kok. Bapak Ibu, kalau tidak mau dibaptis dan selamat, Anda, saudara harus seperti ini, penjahat yang digantung di salib. Ini perlakuan khusus, ya. Ini perlakuan khusus. Tapi firman Tuhan berkata bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia percaya, kemudian ia harus apa dibaptis, dibasuh dengan air. Karena itu ada sebuah proklamasi, ya, sebuah proklamasi bahwa ia menyatakan diri bahwa aku ini adalah anak Tuhan. Jadi yang belum baptis mesti harus juga dibaptis. Kalau tidak ingin dibaptis gampang. Menjadi orang yang itu seperti orang yang disalib, seperti penjahat, baru dia tidak dibaptis. Tapi siapa mau? Mau Bapak Ibu? Kan nggak mau. Makanya kita yang ada saat ini, Anda yang telah percaya kepada Tuhan, Anda telah bertobat, maka Anda harus dibaptis. Ya, dibaptis. Nah, kemudian yang ketiga, digosok dengan garam. Fungsi garam itu apa? Bagi orang-orang Timur Tengah, sangat banyak sekali garam itu fungsinya dan maknanya. Selain berfungsi untuk orang yang masak sayur supaya asin, butuh garam. Tapi garam itu juga berfungsi dan memiliki makna, itu adalah kesetiaan. Garam itu punya makna, itu kesetiaan, kejujuran, dan keabadian. Itu makna garam bagi orang-orang pada saat itu. Makanya banyak kali mereka melakukan yang namanya perjanjian garam.
tahun 1970-an ada Perdana Menteri Amerika namanya Begin. Dia berkunjung ke Mesir, bertemu dengan Raja Mesir, namanya Sadat. Ketika mereka bertemu, mereka makan roti bersama dan kemudian di situ ada garam. Mereka makan garam. Nah, itulah perjanjian garam. Raja Mesir, penguasa Mesir, dia berkata ketika terjadi perjanjian itu, ia berkata, Begin, dengan adanya perjanjian ini, maka ketika kamu masuk ke negara Mesir, percayalah bahwa kamu ada di dalam perlindunganku. Jangan takut ketika engkau masuk Mesir, karena aku bersama dengan engkau, karena aku melindungi engkau. Itu maksud dari perjanjian garam. Dan sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dibaptiskan, kemudian terjadilah namanya perjanjian garam antara Kristus dengan kita. Perjanjian garam itu adalah perjanjian bahwa Tuhan berkata, nah, kalau kamu setia, kalau kamu taat mematuhi perjanjian ini, kamu jangan takut. Karena aku yang akan melindungi kamu. Aku akan menjaga kamu. Dan itu sifatnya tidak sementara, itu sifatnya abadi. Ya, itulah namanya perjanjian garam. Dan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, siapa sih kita ini? Ya, sampai Tuhan melakukan sebuah perjanjian garam dengan kita. Perjanjian yang abadi, perjanjian yang kekal. Bagaimana Tuhan akan melindungi, akan menjaga kita, bahkan masa depan kita pun Tuhan telah sediakan, Tuhan telah tanggung, terutama dengan keselamatan kita. Siapa sih kita ini sampai Tuhan memperlakukan kita seperti itu? Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kita ini harusnya jadi orang Kristen, orang percaya itu harus bersyukur betul-betul kepada Tuhan. Bersyukur betul-betul kepada Tuhan karena Tuhan melakukan sebuah perjanjian garam, perjanjian abadi. Saya ingat sekali ketika Tuhan berjanji kepada Daud. Daud ini orang yang lembut hatinya. Tuhan terenyuh dengan hati Daud ini. Maka Tuhan berkata, Daud, bukan hanya tahtamu yang kokoh saat ini, tetapi tahta Daud itu akan sampai turun-temurun. Sekalipun keturunan Daud diganti oleh Salomo, Salomo diganti oleh Rehabeam. Rehabeam ini kurang benar, tidak pantas, perbuatannya tidak benar. Tapi Tuhan ingat dengan perjanjian dengan Daud. Dia tetap berjanji bagaimana supaya tahta Daud itu terus menerus. Saudara, makanya anak-anak ya, berbahagialah kalau engkau punya orang tua yang takut akan Tuhan. Dahsyat loh. Karena perjanjian Tuhan dengan orang tua yang takut akan Tuhan itu turun ke anak-anak mereka. Seperti Tuhan dengan Daud, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Sekalipun anak duku seperti itu, tapi perjanjian Tuhan dengan Daud itu diturunkan terus
Tuhan itu tetap ingat perjanjian dengan nenek moyangnya dulu supaya kerajaan Daud, tahta Daud itu tetap kekal. Makanya orang tua, anak banggalah dengan orang tua yang seperti itu. Dan anak, kiranya engkau menjadi anak juga yang nanti belajar, tetaplah taat kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Karena perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah abadi. Janji Tuhan kepada kita adalah keselamatan, dan ketika kita tetap setia taat kepada Tuhan, janji itu pun juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu perjanjian yang abadi. Ketika saya renungkan bagian ini, kadang saya mengoreksi hidup kita, Tuhan, hidup saya, Tuhan, betapa besar ya kasih Tuhan dalam hidup saya. Siapakah saya ini Tuhan sehingga Engkau perlakukan saya dengan sangat baik. Tapi saya kembali bahwa kasih Tuhan itulah yang membuat Dia terus menyatakan akan janjinya kepada anak-anaknya. Perjanjian Tuhan itu adalah abadi dan tidak bisa dibatalkan. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya menaikkan satu pujian, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Kiranya mulut hati kita hanya terucap Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, Dia dibungkus dengan lampin, ya, dibungkus dengan lampin. Itu yang biasanya dilakukan untuk seorang bayi yang telah dibersihkan dengan air, kemudian telah digosok dengan garam, sebagaimana tadi perjanjian garam itu, kemudian dia akan dibungkus dengan lampin. Tahu lampin? Apa lampin? Lampin itu kalau sekarang itu anak itu kemudian terus digedong. Tahu ya digedong ya? Digedong supaya hangat. Dia tidak lagi telanjang, tapi dia memakai jubah yang baru, yaitu bentuknya lampin atau gedong. Orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang yang telah bertobat, telah dibaptis, dia mengalami perjanjian garam dengan Tuhan, mendapatkan janji yang abadi untuk keselamatan hidupnya. Maka kemudian ia harus dibungkus, dia memakai namanya jubah yang baru. Jubah kebaikan, kiranya itu yang selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan. Jubah yang baru, jubah putih, jubah kebaikan, itulah yang harus ada
di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Apa itu jubah kebaikan? Kiranya perbuatan baik itulah yang harus kita lakukan. Kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan sudah kita peroleh, tapi kita berbuat baik itu ada sebuah ekspresi dari orang yang telah diselamatkan. Ya, ekspresi dari seseorang yang telah diselamatkan, maka ia harus memakai jubah putih, jubah kebaikan. Ia harus berbuat baik. Makanya dalam Natal tahun ini yang kita lakukan bukan pesta pora, tapi yang dilakukan oleh panitia banyak, baik pemuda maupun juga panitia, adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Itulah jubah kebaikan, jubah putih yang harus kita pakai setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saya masih 4. Yang terakhir adalah kemudian dibaringkan dalam palungan. Itu tentang Yesus. Palungan itu fungsinya untuk apa? Palungan untuk apa fungsinya? Ya, palungan zaman dulu itu ada palungan yang memang dipakai untuk tempat makanan kambing atau domba. Ya. Jadi kalau palungan di mall itu bagus. Tapi palungan yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah palungan tempat di mana tempat kambing, domba mendapatkan makanan. Artinya adalah ketika seseorang dia telah memakai jubah kebaikan, ia pun harus tetap terpelihara dirinya di dalam firman Tuhan. Ya, ia harus terpelihara hidupnya di dalam firman Tuhan. Dia harus terus makan, dia harus terus menikmati firman Tuhan. Itulah yang akan membuat orang-orang percaya itu semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita nggak bisa dilepaskan dari gereja, dari persekutuan orang-orang percaya. Saya seringkali bilang bahwa banyak orang berkata, terus aku nggak butuh gereja. Tapi Anda butuh tempat di mana Anda harus terpelihara akan iman percaya. Melalui firman Tuhan, melalui persekutuan dengan orang-orang percaya, disitulah sebenarnya engkau akan terpelihara akan imanmu kepada Tuhan. Janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang lain. Karena dari persekutuan itulah yang akan memperkokoh iman percayamu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.